Dunia saat ini sedang mengalami pandemi yang diakibatkan oleh penyakit yang berasal dari virus. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini sedang menyerang berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Sampai tanggal 9 Desember 2020, Indonesia telah melaporkan sebanyak 592.900 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara dan menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 18.171 kematian. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah untuk menekan penyebaran virus ini. Selama vaksin belum ditemukan, masyarakat dihimbau untuk patuh menaati dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan yang dilakukan ketika berada di masa pandemi ini adalah dengan cara melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kegiatan new normal ini tentunya mempengaruhi segala kegiatan masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja. Semua pekerjaan yang dilakukan di dalam dan di luar ruangan menetapkan aturan yang menjunjung tinggi prinsip 3M. Tetapi bagaimana nasib mereka yang bekerja di luar ruangan? Apakah corona ini menyebabkan dampak yang cukup besar? Ini udah sama sekali ditutup, nggak bisa sama sekali full, nggak ada. Ini tutup aja. Jangankan jam itu kan full seharian, makanya sekarang masih ini dibuka jalan tutup 3 kali ya, masih ada orang ya batasan waktu. Kalau itu bahkan cek bisa tutup total selama 3 bulan total. Masih mending Asia Afrika itu alun-alun sekarang belum dibuka kan. Alun-alun juga masih ditutup kan, belum dibuka. Tamannya juga masih belum bisa masuk ke area taman. Dulu emang dari sini awalnya dari Asia Afrika, yang mungkin dari pemerintah juga. Cuma dulu kan kalau batasnya sampai Braga, yang saya dulu pernah main sering ke sampai Braga kan, karena modal gimana, jadi batasnya sampai di sini aja. Kita pun juga nggak bisa melewati jalur sana. Kita lewat aja di sebelah sana udah nggak bisa. Kita ngambil nyeretnya ke sini, makanya kita lihat yang main di sini cuma saya kan, yang lain mah di sana. Maka kenapa kita yang sana? Gitu kan? Saya isi di sini yang saya. Ya jadi jarang, jadi emang suka masuk tapi nggak pernah lama. Dan emang di sini tuh nggak boleh sebetulnya. Sebetulnya nggak boleh di GF juga. Jadi kecuali malam. Jadi ada aturannya kalau misalnya dari pagi sampai siang sebenarnya ini nggak boleh. Kayak teteh di sini sebenarnya nggak boleh. Gitu. Tapi kita ngeliat sebenarnya ya kalau ada PP ya kita lebih nanti. Ya gede banget. Ya kan kalau misalnya orang yang kayak kemarin kan bener dampaknya misalnya kayak kerja kan kemarin nggak sempet kerja kan orang. Walaupun ada aktivitas orang misalnya kerja dari main juri. Karena kan juri kemarin itu teman ke jalan ya tetap itu nama kemarin mah 4 bulan mah udah semua juga drop. Kalau teteh masih ya, alhamdulillah ada suami jadi mah biasa-biasa wel rumah suami wel bisa makan. Jadi memang kalau aku mah dampaknya kalau dari keluarga saya mah cuma sekitar sebulanan lah. Suami saya nggak kerja, misalnya dalam arti saya ya udah jelas saya mah kan nggak bisa main, suami nggak bisa main, nggak bisa jualan kan, karena memang dampaknya juga yang belinya nggak ada, karena memang langganannya pada libur sebulan. Semenjak itu udahlah kita coba lagi lah daripada nunggu kayak gini gimana. Yang penting intinya sekarang mah asal kita dapat buat dari makan aja. Biasanya asal kita dapat asal dia makan lah, asal kita bisa dapat beli beras, beli apa? Makan sehari-hari lah, walaupun tidak ada lebihnya juga gak jadi masalah. Yang penting kita mah tetap kan kalau nunggu-nunggu gitu mah gimana teh ya? Nunggu-nunggu aduh udah gimana ini usaha tuh gimana? Saya sampai bertahan 1 bulan. 1 bulan kan nggak kerja ya, sampai diem gitu kan. Bingung gimana ini nggak bisa kerja gitu kan. Itu kan sampai berjuang gitu ya. Tapi alhamdulillah ya. Udah lancar lagi sekarang mau udah normal lagi lah, walaupun memang ada tapi jadi dijalanin aja kayak ya itu nama gitu kan. Jadi memang dampak sekali, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai lagi ada kemajuan lah alhamdulillah ya. Ya suami aku juga udah jalan lagi, usahanya udah biasa, terus aku juga udah ya sedikit bisa berjalan lagi gitu kan. Ya alhamdulillah lah sekarang mah memang dampaknya kemarin memang aku bener-bener ya bingung mana gitu, semua
anu minjemin uangnya, ya otomatis kita ngorbanin kan yang ada gitu kan. Ya udah kita ini dulu gitu kan. Dalam arti buat kebutuhan kita kan. Ya kalau kita ngambilin dikasih mah dari mana teh? Kalau diberek pemerintah ada mana? Sekali hilang. Sekali dapat pakai bulan puasa, jadi 3 kali sampai sekarang teh nggak ada. Nggak ada, cuma sekali ada bantuan dari pemerintah dari sama saya dari guru-guru dapat sekali kalinya pas mau puasa itu, pas bener-bener lagi nggak pada kerja kan waktu itu mah, waktu bener-bener waktu lagi susah gitu kan. Nah sebenarnya gitu gimana ya solusinya, sama suami juga bingung kan gimana, ada jualan juga yang belinya nggak ada gitu kan. Terus bang, penting bayar dagang dan bayar gitu, kalau begitu kan sama suami akhirnya udah ya tapi asal nggak sesuai dia, kita mikir sesuai di penting kan kita bisa makan. Dan kalau kita pikir capeknya, bisa jualan malam tapi hasilnya cuman ya kumaha tuh aja nama. Yang penting kita bisa makan lah, sekarang tutup mata tutup telinga sementara waktu jangan mikir yang gimana lah. Yang penting kita mah bisa makan, udah ya bener nggak? Yang mikirin baju gitu mah, terus kepikiran saya mah dapat tinonola gitu. Pentingnya kumaha ya gitu kan. Jadi gitu teh. Ya tapi alhamdulillah sekarang mah kayak sekarang kan jalan, makanya ada tapi ada hikmahnya juga mungkin, ada satu pelajaran dulu mungkin orang nggak pernah bersyukur ya, dikasih sedikit sepi aja males enak capek gitu kan ya, sepi males karena sepi karena santai kemarin mah bener 3 bulan gue di atas lah itu, makanya sekarang mah disyukuri weh, berarti masih mending sepi teh daripada kamu cara kemarin nggak ada, masih mending kayak sekarang misalnya walaupun orang sepi selama kita berusaha pasti kita dapat. Kan kemarin 8 bulan untuk mana nggak ada sekarang yang datang ya gitu. Makanya udah jadi nggak usah malu, jadi makanya sekarang udah kita jalanin aja. Masalah sepi enggak, kita jalanin aja lah. Dan kita kehidupan hidup maksudnya. Jadi bagaimana caranya? Makanya sekarang mah senang nggak besok ya. Yang main juga dapat kerasanya kemarin. Ini menurut gitu kan sampai kan aduh ngerasainnya gimana. Makanya anak masih sepi ya. Rame kiwe masih bersyukur daripada kayak kamu. Nah, jadi dia semangat deh. Jadi dia tuh akan semangat lagi kan main nanti semangat. Kayak aku walaupun hari biasa sepi ya semangat. Makanya nama disyukuri tapi ada balik pemikiran kita aja untuk kembali ternyata benernya hidupnya. Makanya bener kita harus merasakan bener teh mengalami hidupnya susah teh bener susah aslinya kemarin corona bener sampai kan semuanya keluarga teh di rumah. Anak-anak aku juga sampai di tahapnya dia ada rencana kerja semua kumaha lah sama bener-bener nggak ini kita yang nggak punyanya untuk punya sedikit simpanan lah istilahnya gimana kalau kamu katakan katanya benernya kayak yang lain sampai orang kayak gimana bener terus kita bohong ya kayaknya ibu-ibu kayak anak-anak suka berpikir kayak anak banyaknya makanan ini gimana sok deh aku mikir ke aku lagi anak-anak duanya istilahnya aku iya ting kerasa gitu kalau anak banyak keluarga gitu kan ngerinya tuh disitu ngeliat ke depan ya jangan jauh-jauh lah kehidupan tetangga we di rumah we lah jangan mandang keluar lah sekeliling kita we gitu kan kalau merasakan hidup semenjak corona kayak gitu dan mereka mah nggak tahu nya hidup baik kita mah kan tahu sekelilingnya kayak tetangga kan ada apa gitu kan sampai kita mah kadang-kadang kebiasaan kan mah tinggalin anu macet kan karunya aja lah gitu kan ayo kelihatan mah gitu kan itu bisa aja kita mah mereka mah nggak tahu yang udah badutnya pernah ngerasakan gitu merasa enak we gitunya tapi kita yang melihat kan kayak kehidupan tetangga lihat anak kadang masih bersyukur namanya masih kan anak dua ribu gitu masih punya ribu teuing gitu masih bisa kemana coba lebih ngeri kasihan sampai ke ya lah kemana bener-bener beda dari sekarangnya jangankan ini kayak ketua komunitas juga mereka beneran sama sakit hati biasanya saya suka ngasih tidak dalam hati biasa orang mere atau biasa dari komunitas mere anak orang dibere coba so senang bayangkannya saking merasa sakit hatinya saya terus corona kemarin kan ada sempat orang yang nggak pulang juga di sini mereka sampai dagang kopi kan di sini kayak mempertahankan hidup karena nggak ada pekerjaan dia jual kopi sampai bisa di jalan suka dikasih uang atau kayak gimana
Batin-batinnya Bang Ferry mah nggak bisa dilihat. Jadi cuma berubah sih. Jadi memang nggak selamanya kita naik di atas. Benar loh teh, aslinya. Mungkin mereka yang dari atas ke bawah itu kerasa dampaknya. Kadang saya sampai nangis. Biasa saya ngasih ke orang, biasa saya ngebantu ke orang. Kalau setiap saya lebaran, saya bisa ngasih ke panti, bisa saya ngasih ke mama, bisa bagi-bagi. Saya diambil kasih sama orang, sampai ke seberapa dikasih 50.000 saya sampai nangis. Jadi dia ngerasain gimana orang yang dikasih gitu kan. Diantara itu kayak teteh gini ya, pengalaman teteh dalam hidup diambil semenjak bermain kostum. Nanti bikin gini ya, aku dikasih uang sama orang ya, orang aja memberikan rezeki kepada kita nggak bisa. Bisa, sedang kita tanpa ada apa-apa kan, nggak apa hanya kita memberikan kesenangan pada mereka. Kadang-kadang contoh orang ngasih 50.000 tanpa apa-apa kan, mereka ngasih 50.000. Kadang saya selalu berpikir gitu aja. Jadi ada pengalaman sendiri dalam kehidupan saya semenjak bermain di sini, gitu kan. Kenapa ya orang ngasih ke saya 50.000 tanpa ada apa-apa ya? Mereka tetap ikhlas kasih ke saya. Gitu. Saya nggak bisa belajar kayak mereka sih, bisa memberikan sesuatu yang bisa ya, menyenangkan hati orang. Kalau kita berpikir, saya nyari uang, saya lebaran nggak ada duit nih, kudu ada duit saya ke orang dalam arti ya lebaran belum punya rezeki kudu bikin kabantur istilahnya dalam bahasa Sundanya. Tapi semangat saya tuh banyak loh kan, pengalaman saya di sini tuh banyak, di hidup di jalan itu banyak. Jadi banyak penglihatan pertama. Jadi kita lebih bersyukur. Dulu kan aku nggak pernah orangnya di rumah kan, nggak tahu selingkuh kayak gimana di rumah di luar. Tapi teteh kalau di sini kan kita lihat ya, di jalan. Nah, cuma itu sering meresapikan, sering menilai mereka. Mereka katakan suka cerita, gitu kan. Aku tahu ceritanya karena dia cerita, gitu kan. Dengan orang-orang gitu lah. Aku sebenarnya orang-orang yang kayak gitu. Dia kan sampai masalah gimana. Kadang-kadang aku dia sampai ada dipikir aku nggak bisa. Jangan kalau gitu kan. Saya pernah dikasih duit ikut jerman tukang pakai duit kasih 1.000 untuk bela aja ke aku. Ingat teteh ini sudah buat teteh uang ngasih ya diterima sama aku. Aduh makasih ya, katakan tukang mulu kudu 3.000 orang kan orang beres mana ya itu merah malah besar 2. Tapi dia teh inget kayak merek aku. Ini apa kamu ini buat tes saya ngasih makasih ya saya diterima we mah jadi ditolak duit 1.000-nya ada orang teh ngehargaan kan dia mah inget ke aku punya sesuai rezekina ikhlas sehat doakeun ya ibuna sehat senang belajar dari pengalaman kenapa makanya teman-temannya kalau main juga di bawah gak terlalu gimana, terlalu obsesi dalam macam yang nggak ada rezeki mengangkat tapi kita ikhtiarkan dengan melihat seperti itu pun kan. Kalau aku nih, aku mah nggak bisanya melihat banyak pas sekeliling kayak ada anak kecil nih, aku lagi di foto dia nungguin aku tadi foto dapat berenang dia mah kumisnya sama anaknya kecil, dia tuh nunggu aku udah berenang ke di foto tapi kan dia nggak dikasihnya kasih kan dia bikinnya sama aku di foto saya itu kita foto yang kurang bagian mana aku makasih udah kamunya pada coba di foto wah sebenarnya pada dibere gitu kan nungguannya tapi akhirnya enggak kan masih nang ke aku saya membuka rasanya dan lihat kan nungguan tapi dikasih ya udah saya kasih. Jadi memang banyak pertimbangan dalam kehidupan itu tapi sebetulnya di jalan tapi suka dukanya banyak sekali. Jadi kita banyak ini. Kalau bagi saya pribadi mas saya makanan di luar saya tidak hanya berpikir untuk melihat diri saya pribadi tapi saya melihat juga orang-orang gimana makanya saya dengan pengunjung gimana mereka datang di sana dan sedih dengan saya
ada di sini kita dia siapapun juga itu kan, jadi kayak kita melihat dari ada ya di sini kita kayak ya banyak lah kayak orang-orang yang kabur, misalnya dia kesini hanya mereka suka cerita saya kabur saya kasihkan ngobrol saya juga ternyata banyak tuh orang-orang yang seperti itu. Jadi memang ada pelajaran juga, ada hikmahnya, jadi kita ambil yang positifnya aja lah, jadi berjalan. Memang orang mungkin sebelah matanya menilai, tapi kalau lebih di dalam itu perjalanan di jalanan itu lebih seru. Kalau kita mau ininya seru di jalan, benar asli. Senang lah lihat, bukan senang lihat orang, jadi senang. Jadi kita tuh banyak pelajaran baru. Jadi banyak makanya ngelihat ini. Terus ke rumah misalnya udah ke rumah kadang-kadang kita sepulpanya diri asa pak susah nawe gitu. Asa pak awalna, asa pak dikuna. Oh ngeluh gitu ya. Udah jalan di sini mah nggak ada. Ternyata benar. Di situ maka pernah saya tidak pernah mengeluh karena saya tahu kehidupan di jalan. Alhamdulillah. Jadi saya nggak pernah naik, nggak pernah kesini. Alhamdulillah. Ya intinya mah gitu tuh. Jadi memang dampak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai. Tapi ada hikmahnya juga mungkin. Ada suatu pelajaran. Dulu mungkin orang nggak pernah bersyukur ya. Sama kenal, sekarang mah tutup mata, tutup telinga sementara waktu mah jangan mikir ya gimana.